Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan teman-teman akan membacakan hasil analisis unsur ekstrinsik dan intrinsik dari cerpen yang berjudul Sepasang Sepatu di Depan Pintu. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, temanya kehidupan di lingkungan yang keras. Yang kedua, tokoh utamanya Lela dan bapaknya. Tokoh pembantu Pak Songo, figurannya Mbak Sari dan teman-teman Lela. Yang tiga, watak. Untuk watak Lela, bapaknya dan Mbak Sari memiliki watak protagonis, sedangkan Pak Songong dan teman-teman Lela memiliki watak antagonis. Untuk unsur yang keempat yaitu perwatakan. Perwatakan dari tokoh Lela merupakan anak yang kurang pintar dalam pelajaran. Namun, ia memiliki daya ingat yang kuat dan penilaian yang bagus. Dibuktikan dalam teks, sesungguhnya aku bodoh, berotak bebal. Tiap tahun, 5 ranking paling buncit di kelas. Salah satu pasti milikku. Jadi, kalaupun naik kelas, kupikir karena nasib baik saja. Dan otakku cepat merekam berbagai jenis dan bentuk sepatu yang melintas di dekatku. Kadangkala, sifat seseorang bisa kutebak lewat sepatu yang dikenakannya. Lela juga merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dibuktikan dalam teks, aku tak pernah mengeluh meski terkadang kerja sampai larut malam. Perwatakan pada tokoh Bapak Lela. Pekerja keras. Dibuktikan dalam teks, meskipun ditinggal ibu, Bapak tetap setia dengan kios kecilnya. Hasil dagangan dipakai untuk menyumpal perutnya, juga membayar biaya sekolahku. Perwatakan pada Pak Songo. Pak Songo merupakan guru yang tidak bermoral. Dibuktikan dalam teks, ya, Pak Songo, dia paling jago membentak dan menghukum murid yang tak bisa mengerjakan soal. Ia juga suka membelai-belai punggung murid wanita dan mencuri pandang ke arah kancing atas murid wanita yang menunduk ketakutan di sebelahnya. Perwatakan pada tokoh Mbak Sari. Pintar menggoda pria namun baik hati. Dibuktikan dalam teks, Mbak Sari yang menggelendor di pinggang bule tinggi besar itu mengedipkan matanya ke arahku. Dia bilang, ambil saja kembaliannya untukku. Perwatakan pada tokoh teman-teman Lela. Mudah terpengaruh dengan tampilan luar dan suka merendahkan orang lain. Dibuktikan dalam teks, teman-temanku selalu mencemooh jika ku ceritakan bahwa di luar sana banyak tempat bagus untuk menambah ilmu dan pengalaman. Mereka malah menganggapku sok pintar. Aku bahkan pernah disindir. Kata mereka, "Hei Lela, kalau sudah bosan sekolah, kenapa masih datang kemari? Atau, memangnya mau ngapain kalau nggak sekolah?" Yang kelima yaitu latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, daerah kompleks pelacuran, latar waktu, malam minggu. Dan latar yang ketiga, latar suasana, berdebar dan gugup. Yang keenam, alur, merupakan alur maju. Dari bagaimana tanggapan teman-teman Lela terhadap dirinya. Kemudian, keseharian Lela saat membantu ayahnya. Dan kejadian puncak di mana pada malam minggu, Lela menemukan fakta jika gurunya ternyata bermain di pelacuran. Yang ketujuh, amanat. Moral seseorang tak bisa diukur dari jabatan atau gelar yang disanjangnya. Yang kedelapan, sudut pandang. Menggunakan sudut pandang orang pertama. Untuk unsur ekstrinsik yang pertama adalah nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama, suka membantu. Sikap suka membantu digambarkan dalam cerita, di mana dalam cerita tersebut diceritakan bahwa tokoh aku selalu membantu ayahnya menjaga kios dan mengantar pesanan para tamu. Yang kedua adalah sabar. Sifat sabar juga digambarkan dalam cerita ini. Dalam cerita tersebut diceritakan bahwa tokoh aku selalu sabar akan hinaan dan cemoohan yang dilontarkan oleh teman-temannya. Yang ketiga adalah bijaksana. Dalam cerita tersebut, tokoh aku dapat dikatakan sebagai sosok yang bijaksana. Artinya, dapat memilah dan memilih mana yang baik dan buruk. Meskipun tokoh aku tinggal di lingkungan yang keras dan bahkan dikenal sebagai kompleks pelacuran, tokoh aku tidak terpengaruh dengan hal itu. Yang kedua, latar belakang penulis. Sosok Arman adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Dia lahir di Rumah Sakit Bersalin Santa Ana, Tuluk Betung, pada tanggal 30 Mei tahun 1977. Dari pasangan Muhammad Arifin dan almarhum Rafeah, kawasan Kupang Kota menjadi tempat Arman besar. Hobinya selain membaca dan menulis adalah traveling dan minum kopi.
Arman mulai belajar mempublikasikan tulisannya di media massa setelah lulus dari SMA Negeri 1 Tanjung Karang pada tahun 1995. Dia ingin tulisannya pertamanya dipublikasikan di Lampung Pos. Saat itu berupa resensi kaset. Sejak itu dia keranjingan menulis. Menurut sumber, ia memang gemar membaca sejak SMP tempatnya. Kebiasaan tersebut mengantarkan pria satu ini menjadi seorang penulis Lampung yang cukup disegani. Dia ingat buku-buku sastra yang pernah dibacanya di masa remajanya dan Seno Gumira, Aji Dharma, dan lain-lain. Sebagai buku-buku itu dipinjam Arman dari perpustakaan sekolah atau perpustakaan daerah Lampung. Kini dia lebih dikenal sebagai cerpenis, meskipun juga menulis esai, cerita anak, atau fitur. Kini menulis menjadi semacam sarana silaturahmi Arman dengan banyak orang. Arman sempat bekerja di beberapa perusahaan swasta sebelum memutuskan total di dunia menulis. Ini soal pilihan saja dan tiap pekerjaan tentu ada resiko masing-masing. Tulisannya berupa cerpen, esai, dan cerita anak pernah dibuat di media massa internasional dan daerah. Selain Lampung Pos, pernah dimuat di Kompas, Republika, Koran Tempo, Suara Karya, Seputar Indonesia, Suara Pembaruan, Nova, Pikiran Rakyat, Jawa Pos, Sinar Pagi, Batam Pos, Banjarmasin Pos, Bali Pos, Padang Express, Kartini, Anida, Surabaya Pos, Sinar Harapan, Riau Pos, Majalah Sastra Tepak Riau. Karya beliau yang berjudul Sepasang Sepatu di Depan Pintu sangat disukai oleh anak-anak. Cerita yang lucu dan menarik serta juga memiliki nilai moral yang tinggi menjadi keunggulan dari karya beliau. Cerita pendek yang kaya akan nilai dan makna dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yang membuat karya beliau terkenal. Yang ketiga adalah aliran penulis. Aliran yang diambil oleh M. Arman AZ dalam sebuah cerpen adalah realisme. Hal ini disebabkan karena di dalam cerita pendek beliau menceritakan keadaan yang berhubungan atau sangat melekat dengan kehidupan yang sebenarnya. Itulah hasil analisis dari kelompok kami. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk membacakan satu buah pantun. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.